Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masuk kita kepada tata cara memandikan mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yausilul maiti. Wa yausilul maitu ya. Wa yusalul ya. Wa yusalul maitu. Dibina bagi maf'ul yusalu, dan dimandikan akan mayit itu witran, hal karena secara ganjil, salasan, tiga, au khamsan atau lima, au aktara min dzalik atau lebih banyak daripada demikian, atau 7 atau 9. Jadi dimandikan sebelah kanan 3 kali, sudah dimandikan 1 kali, kemudian diulang lagi, kemudian dimandikan di tengah 3 kali, kemudian di kiri 3 kali, atau 5 kali, atau lebih banyak daripada itu, yaitu 7 atau 9. Jadi sunnah hukumnya memandikan mayit itu dengan secara ganjil. Wa yakunu fi auli, dan adalah pada awal ghaslihi, pada awal memandikannya mayit, sidrun, yaitu dicampur air itu dengan daun sidra, yaitu daun bidara. Ayyusannu ayyasta'ina, artinya sunnah hukumnya bahwa mencampuri ghasilu, orang memandikan mayit itu, yaitu airnya dicampuri dengan daun bidara, fil ghaslatil auli, pada awal mandi mayit, yaitu pada mandi mayit yang pertama, yaitu pada awal mandi mayit. Min ghaslati mayiti, daripada beberapa mandi mayit. Ghaslati itu jamak muannas yang salim ya. Min ghaslatil maiti, pada berapa mandi mayit. Kan mandinya tadi bukan 1 kali, 3 atau 5 atau lebih banyak daripada demikian, 7 atau 9. Dengan apa dicampuri? Bisidirin au khitmi, yaitu dengan daun bidara, yaitu bunga bidara, atau khitmi, yaitu khitmi ini adalah tumbuhan yang harum di tanah Arab. Kalau nggak ada daun bidara dari khitmi, boleh misalnya seumpamanya bunga mawar, pokoknya yang harum, atau dicampur dengan air mawar boleh, karena yang harum itu adalah memperkuat jisimnya mayit. Nah, itu sunnahnya. Awal mandi mayit itu sunnah hukumnya mencampuri dengan daun bidara atau khitmi. Maksudnya daun bidara dan khitmi itu dengan yang harum maksudnya. Kalau nggak ada daun bidara atau khitmi, boleh dicampur dengan yang lain, dengan yang harum. Tapi kalau ada daun bidara, lebih baik daun bidara atau khitmi. Jadi kalau ada orang yang memandikan mayit dengan campur daun mawar atau bunga rampai itu kan harum tuh, nggak apa-apa itu. Wa yakunu fi akhirih,
dan adalah pada akhir mandinya mayit akhiru ghaslil maiti ghairil muhrami. Artinya akhir mandi mayit selain orang yang haram, sayun kalilun, yaitu sesuatu yang sedikit, min kafurin, daripada kafur, bihaitsu la yughayyirul ma'a, dengan sekira-kira tidak merubah kafur itu akan air. Nah, itulah akhir mandi mayit. Sunnahnya mandi mayit itu diawali dengan daun bidara atau khitmi, kemudian diakhiri mandi mayit itu dengan air yang dicampur dengan sedikit kafur, yaitu kafur barus. Jadi tumbuk kafur barus dimasukkan ke dalam air. Sunnah hukumnya dimandikan para mayit, yaitu para mandi yang terakhir, ya. Nah, itu tata cara mandi mayit sunnah menurut sunnahnya. Wa'lam. Nah, ini masuk kepada sekurang-kurangnya mandi mayit. Wa'lam anna aqallu, akalla, ya. Wa'lam anna aqalla ghaslil maiti, ketahuilah sesungguhnya sekurang-kurang mandi mayit itu adalah takmimu badanihi, mengumumi badannya mayit, yaitu tubuhnya mayit, bil ma'i, marratan wahidah, akan satu kali. Kalau sini lafaznya marratan wahidah, kali yang satu. Nah, jadi satu kali. Jadi sekurang-kurang mandi mayit itu basah seluruh tubuhnya. Itu sekurang-kurangnya. Kalau sudah membasahi seluruh tubuhnya itu sudah cukup. Mau dicemplungkan kek atau disiram dengan ember atau dengan gayung, yang penting basah seluruh tubuhnya, itu sudah cukup. Kalau ada orang yang memandikan mayit seperti itu sudah sah mandinya. Mandi mayit itu. Wa amma akmaluhu, dan adapun sempurna-purna mandi mayit, fi famazkuru fil mabsutat, maka disebutkan dalam kitab yang panjang-panjang sarahnya. Dalam kitab Minhaj Talibin itu dijelaskan segala yang kotor-kotor dibersihkan, lubang telinga dibersihkan, lubang hidung dibersihkan, ketiak dibersihkan, dubur dibersihkan, pokoknya yang kotor-kotor dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Terserah. Mau dibersihkan dengan tangan boleh, atau yang lebih baik dibersihkan dengan sesuatu yang kasar. Kenapa? Karena yang kasar itu agar lebih cepat membersihkannya. Seperti kain kafan itu, dicari kain kafan, kemudian dibersihkan dengan kain kafan lubang telinganya itu, atau lubang hidungnya. Kemudian dilihat masih ada membayang kotoran, berarti belum bersih.
Seperti itu membersihkannya. Jadi segala yang kotor-kotor dibersihkan. Jadi kalau sempurna-purna mandi maid bukan mengumumi badannya saja. Berarti berulang-ulang mandinya. Ada 3 kali, ada 5 kali, bahkan sampai 7 kali atau 9 kali. Dimandikan sebelah kiri 3 kali, kemudian di tengah 3 kali, kemudian di kanan 3 kali, di punggung 3 kali, kemudian belum bersih juga, diulangi lagi, seperti itu. Dan di akhir mandi maid, dicampur air itu dengan kapur, yaitu dengan kapur barus. Jadi diawali mandi maid itu dengan air yang dicampur dengan daun bidara atau khitmi atau dengan semisalnya yang harum, dan diakhiri mandi maid itu dengan air yang dicampur dengan sedikit kapur. Itu sunnahnya. Kalau air 9 cangkir itu bagaimana? Itu teknisinya saja. Ada itu menurut sunnahnya, diakhiri dengan air 9 cangkir. Enggak ada. Menurut sunnah enggak ada. Tapi kalau disiramkan air 9 cangkir itu, bagaimana? Ya nggak apa-apa, asalkan air itu air bersih. Tapi kalau air bernajis, ya nggak boleh lah. Bernajis lagi, terpaksa dimandikan lagi. Sebenarnya air 9 itu diambil dari mandi para wali. Bagaimana caranya mandi para wali? Mandi para wali namanya mandi 9, bukan air 9. Mandinya namanya mandi 9. Bagaimana caranya? Mandinya itu adalah pada hari Jumat saat akan berangkat ke Jumat. Caranya berwuduk seperti wuduk sholat. Kemudian kita ambil air. Lalu kita baca asma Allah 3 kali sambil menahan nafas. Kita tiup melalui hidung. Kemudian kita siram dulu di kepala. Kemudian kita ambil air lagi. Kita baca asma Allah 3 kali sambil menahan nafas. Kita siram di sebelah kanan. Kemudian kita ambil air lagi. Kita baca asma Allah 3 kali sambil menahan nafas. Kita siramkan di kiri. Seperti itu kita lakukan berulang-ulang sampai bersih. Kalau kita bersabun, disabun kemudian diulang kembali. Kita ulang seperti tadi lagi. Kita ambil air. Kita baca asma Allah. Kita tiup di hidung. Tiupkan ke air melalui hidung. Kita baca asma Allah tadi. Menahan nafas. Kita tiupkan melalui hidung, kita siram di kepala kembali. Jadi mulainya di kepala, kemudian di kiri, kemudian di kanan. Dan setelah bersih, dan setelah mandi kita bersih, di akhir siraman yang terakhir, kita ambil lagi gayung, air, kita baca asma Allah 3 kali. Ini kalimatnya ini agak panjang ini. Kita tahan nafas. Sambil menahan nafas kita baca. Kita tiup melalui hidung. Dan kita siram di kepala sambil membaca kalimat yang kita baca tadi.
dengan menahan napas. Itulah siraman yang terakhir. Seperti itulah mandi para wali. Jadi siram yang terakhir itu di kepala. Jadi kalau diambil dari mandi para wali hukum, maka bukan air 10 kali. Siram yang terakhirnya di kepala kembali. Berarti 10 cangkir. Hukumnya seharusnya bukan 9 cangkir. Tapi kalau dengan 9 cangkir itu disiramkan, bagaimana setelah mayit seperti dimandikan, kemudian disiramkan dengan air 9 cangkir, yang ada masalah. Tapi sunnahnya nggak ada. Gitu. Tapi kalau dimandikan dengan 9 cangkir saja, mulai dari awal dengan 9 cangkir saja, itu nggak sah itu. Mana bisa membasahi tubuh seluruh tubuh mayit itu. Jadi nggak perlu dipermasalahkan. Ada praktek-praktek yang di suatu kampung, itu tak menjadi masalah. Seperti mencampuri air dengan bunga mawar. Tujuannya itu dengan yang harum. Dengan bunga rampai. Itu kan harum itu. Kan ada daun bidara nggak ada. Kalau ada daun bidara ya lebih baik daun bidara. Kemudian diakhiri dengan air yang dicampur dengan sedikit kafur. Kalau pakai air 9 bagaimana? Yang nggak jadi masalah. Tapi sunnahnya nggak ada.